Halo, saya Dr. Jeffrey. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas masalah ketombe. Di dunia kedokteran, ketombe disebut dengan istilah pityriasis capitis. Ketombe ini menyebabkan kulit kepala dan rambut kita terlihat kotor karena terkelupasnya sel-sel kulit mati di kulit kepala kita menjadi serpihan berwarna putih dan abu-abu. Serpihan ini bisa menempel di rambut, bahkan bisa jatuh ke bahu dan mengotori baju kita. Selain terlihat kotor, ketombe juga membuat gatal dan membuat kita tidak percaya diri. Normalnya lapisan kulit di kulit kepala kita akan berganti dan mengelupas secara rutin. Pengelupasan sel kulit mati normalnya itu sangat kecil, tidak terlihat, bahkan kadang tidak menimbulkan masalah. Namun, pada orang-orang yang mengalami masalah ketombe, lapisan kulit kepalanya mengalami sedikit gangguan. Pertumbuhannya yang terlalu cepat membuat sel kulit matinya menumpuk. Jadi sel-sel kulit mati yang mengelupas bisa terlihat oleh kasat mata karena ukurannya cukup besar. Inilah yang kita namakan dengan ketombe. Ketombe biasanya dialami usia 20 tahunan dengan rasio laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Karena di usia 20 tahunan terjadi peningkatan kelenjar minyak di kulit kepala. Laki-laki memiliki ukuran kelenjar minyak yang lebih besar dan lebih aktif dibandingkan perempuan. Ini dipengaruhi oleh aktivitas hormon androgen atau testosteron, sehingga kulit kepala laki-laki lebih berminyak. Nantinya, si minyak inilah yang dapat mendukung pertumbuhan jamur di kulit kepala yang memicu ketombe tersebut. Jamur Malassezia, ya itulah nama jamurnya. Jamur ini sudah ada di kulit kepala manusia dari zaman-zaman dulu. Keberadaan jamur Malassezia ini pada kondisi normal ini tidak mengganggu. Tapi pada orang yang berketombe, pertumbuhan Malassezia ini sangat berlebihan sehingga dapat memicu infeksi, gatal, dan kemerahan pada kulit kepala. Pertumbuhan jamur ini juga didukung oleh kondisi kulit kepala, contohnya lembab dan berminyak. Walaupun disebabkan oleh infeksi jamur, namun ketombe ini tidak menular loh. Selain peran si jamur, pengaruh lingkungan seperti iklim, paparan matahari yang berlebihan, gangguan hormon, stres psikologis, kelebihan memakai sampo, kotoran dan debu, terlalu sering sisir rambut, kelainan saraf, keadaan imunosupresi, atau imunitas terganggu juga dapat memicu ketombe. Lalu, bagaimana cara efektif mengatasi ketombe? Rambut yang berketombe diharapkan tidak boleh menggunakan sampo yang sembarangan. Gunakanlah sampo yang mengandung zat anti ketombe, seperti zinc pyrithione atau kita kenal ZPT. Ini efektif melawan Malassezia dan menghambat pertumbuhannya. Selain itu, ZPT ini berfungsi untuk memperlambat pertumbuhan sel kulit yang baru, serta mengurangi turnover atau pergantian sel kulit di kepala, dan mengatur produksi sebum di kulit kepala. Yang kedua adalah asam salisilat. Asam salisilat ini bekerja sebagai keratolitik, yaitu membantu pengelupasan sel-sel kulit mati di kulit kepala, sehingga ketombe dapat berkurang. Asam salisilat ini juga mempunyai fungsi efek anti radang dan anti bakteri. Yang ketiga adalah sulfur. Nah, sulfur ini juga mempunyai peran dalam pengangkatan sel kulit mati. Sulfur ini juga mempunyai fungsi sebagai antibakteri. Yang keempat adalah selenium sulfida. Selenium sulfida ini juga efektif dalam mengatasi pertumbuhan jamur di kulit kepala, serta juga dapat memperlambat turnover atau pergantian sel kulit di kulit kepala. Selanjutnya adalah ketoconazole. Ketoconazole ini efektif sekali dalam menghambat pertumbuhan jamur serta mematikan jamur tersebut. Sampo anti ketombe sebaiknya didiamkan dulu 5-10 menit. Setelah itu baru kita bilas sampai bersih. Sampo anti ketombe ini dapat kita pakai setiap hari sebanyak 2 kali sehari. Lama pemakaian seperti ini dapat dilakukan selama 2 minggu. Yang perlu diperhatikan setelah keramas adalah harus segera dikeringkan supaya kulit kepala kita tidak lembab. Karena kondisi lembab membuat jamur makin betah untuk berkembang biak.
Batasi penggunaan perawatan rambut, kalau bisa hindarin ya, seperti gel, pomade, dan hairspray. Jangan lupa hindari stres juga ya. Tapi, jika ketombe yang kita alami ini bikin kulit kita makin gatal, bikin kulit kepala kita merah dan bengkak, menimbulkan rontok hingga kebotakan, serta setelah memakai produk sampo tersebut tidak ada perbaikan, harap kunjungi dokter kulit terdekat. Nah, itulah info-info tentang ketombe. Semoga kita terhindar ya dari infeksi kulit kepala, dan salam sehat.